bagaimana cara untuk menguasai buku yang mau kita teliti cara waktu yang singkat. Ini triknya. Bagaimana Ustadz cara untuk menguasai buku itu? Ya, tadi misalnya Najib udah jumpa tuh, Najib mau membahas tentang tafsirnya Buya Hamka. Misalnya, Buya Hamka punya 9 jilid. Nah, yang pertama adalah yang harus Najib lakukan, Najib harus lacak dulu. Apa permasalahan yang lagi viral? Dari mana dapatnya Ustadz? Kita searching di Google. Permasalahan keislaman atau keagamaan Islam yang lagi viral sekarang ini. Sudah, baru kaitkan dengan kupasan Quran dan tafsir. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi. Kali ini kita berjumpa teman-temannya hampir expired. Ya, adik-adik mahasiswa yang hampir expired. Ada Ramadan, ada Najib, ada Mutia. Ya, sekarang kita kembali kepada kupasan pertanyaan Najib. Bagaimana cara untuk menguasai buku yang mau kita teliti cara waktu yang singkat? Ini triknya. Yang pertama adalah, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman yang baru datang untuk mensubscribe channel kita, di like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar dapat video-video yang terbaru berhubungan dengan akademik, ceramah, dan juga destinasi. Baik, sekarang kita balik lagi kepada Najib pertanyaan tadi. Bagaimana Ustadz cara untuk menguasai buku itu? Ya, tadi misalnya Najib udah jumpa tuh, Najib mau membahas tentang tafsirnya Buya Hamka. Misalnya, Buya Hamka punya 9 jilid. Nah, yang pertama adalah yang harus Najib lakukan, Najib harus lacak dulu. Apa permasalahan yang lagi viral? Dari mana dapatnya Ustadz? Kita searching di Google. Permasalahan keislaman atau keagamaan Islam yang lagi viral sekarang ini. Sudah, baru kaitkan dengan kupasan Quran dan tafsir. Udah jumpa yang kedua, udah dikaitkan Quran dan tafsir, baru masuk yang ketiga. Baru dilacak nanti penelitian Quran dan tafsir dalam program magister atau penelitian tesis Quran dan tafsir. Tuh, buka nanti tuh. Maka Najib akan melihat langkah berikutnya yang keempat, mana yang sudah dibahas, mana yang belum dibahas, dan bahkan yang masih sedikit dibahas. Jadi yang mana? Yang nomor 2, nomor 3, yang belum dibahas dan masih sedikit dibahas. Nanti baru kita cocokkan dengan kita punya tafsir. Kan tafsir mereka kan beda-beda tuh. Tafsir kita lain sama tafsir mereka, cuman judulnya aja yang sama. Artinya apa tujuan tadi? Untuk menguatkan sehingga orang tidak lagi membahas itu jadi viral. Kan viral tadi gara-gara apa? Belum selesai masalah tuh. Itu teman-teman YouTube sekalian, karena belum selesai masalah maka masih viral. Tapi kalau sudah selesai masalah, orang nggak mempermasalahkan lagi. Maka datanglah kita dengan tafsir yang lain, tokoh pemikiran tafsir yang lain, untuk menyelesaikan masalah itu. Selesailah sudah. Sudah. Udah jumpa? Udah jumpa? Sekarang baru kita cocokkan dengan tafsir kita. Kenapa? Maaf teman-teman YouTube sekalian. YouTuber sekalian, baru beli. Ini singkat nih waktu nih. Ya. Jadi bagaimana? Sudah dibeli buku tadi banyak. Awali pertama dengan renungkan, kita sudah punya rencana judul yang mau kita buat. Jumpa tadi kita tafsir yang punya jilidnya 9. Bagaimana caranya Ustadz?
Awali pertama dengan daftar isi. Daftar isi itu kita akan bisa lihat kupasan-kupasan apa yang dibahas. Atau contoh yang lain adalah searching lagi di Google. Misalnya riba dalam Al-Quran. Surat apa saja. Kan keluar itu. Catat. Baru dibuka apa kata buku tafsir yang kita punya. Itu yang simple Najib. Kalau yang Najib ambil yang Nusantara punya. Nah yang kedua teman-teman YouTube sekalian. Kalaulah mempunyai tafsir Timur Tengah. Dan Alhamdulillah Najib ngerti bahasa Arab. Maka untuk mengembalikan kepada waktu yang singkat. Kurang lebih nggak nyampe 6 bulan. Maka apa yang dilakukan? Belilah yang asli. Dan juga terjemahan. Sudah balik lagi ke daftar isi. Baca betul-betul yang terjemahan. Sudah dapat nyambung di pikiran kita. Kita rasakan di hati kita. Maka waktu itu kita bukalah itu yang Ustaz lakukan selama dalam tesis dan disertasi. Tesis Ustaz buku Ibnu Qayyim yang judul Ighatsatul Lahfan an Masyayidis Syaitan. Disertasi Ustaz Madarij Salikin Manhaj Tafsir ya kana ubudu ya kana stain. Ustaz buka itu di waktu S2 dan S3. Penuh. Yang ada tuh buku sama rokok. Minuman teh manis atau kopi. Itu aja. Ustaz kunci kamar tuh. Adik kalian masih kecil-kecil dulu. Si Rapi itu umur 4 tahun belum bisa cakap. Bayangkan kalau Ustaz cerita itu Ustaz nangis. Karena Ustaz lagi ngambil S3 itu. Gua bisa cakap. Tapi Ustaz berpikir jauh ke depan. Ustaz kunci itu, dia gedor-gedor pintu. Biar aku saat ini nggak jumpa, nggak meluk anakku. Tapi besok aku bisa memeluknya lama. Selesai. Udah, itu dia Jib. Makanya tadi saya bilang, beca. Yang punya anak juga, ya? masih kecil. Iya, wah Najib tuh kayak saya, kayak Ustadz berarti. Ustadz kalau ingat itu, makanya sekarang Ustadz yang lebih dekat anak-anak itu sama Ustadz malah sama uminya. Ini habis nih, si Rapi tadi udah kelas 4 gontor kan. Kelas 1 SMA. Habis muka dicium-ciumnya. Tapi kalau depan orang, jaimnya Masya Allah. Cium lah Bu ya. Itu ya Jib. Iya. Kenapa Jib? Sedih dia teringat anaknya mungkin. Masih ada kan anak kan semua kan? Satu. Yang satu lagi udah pergi. Jadi udah. Najib kan berarti mau berhasil kan? Najib. Nah, tarik nafas. Bismillah. Kenapa Jib? Semangat. Mungkin teringat anak kali. Anak Najib? Anaknya baru 1 ya, masalah. Masih kecil masih baru berapa bulan? Berapa umurnya? 3 bulan. 4 bulan. Paling besar, paling pertama. Jib. Dia doa terus loh, Jib. Usah rasakan. 2 loh, bukan 1. Karena si Rapi sama kakaknya ini selisih 1 tahun loh. Ini si Kak Ngah kelas 5, ini si Rapi kelas 4. Kecil-kecil. Ustadz kuliah 2007, ini lahir 2007, ini 2008. Kan? 2010, 2011, 12, baru berapa umur orang tuh? Rapi baru 3 tahun. Aduh, cerita panjang. Perjuangannya saja. Anak masih kecil-kecil sibuk dengan kuliah.
Tapi sekarang tengok, semua cita-cita mau jadi profesor semua. Itu Jib. Adik kalian yang paling besar, itu anak ustaz yang paling besar, itu di Jogja, Yen Sunan Kalijaga Yogyakarta, udah terima sini, pengen di Jogja, tempat bunya dulu kuliah. Jadinya motivasi. Yang dua nih, yang tadi Ustaz tunjuk, mau ke Mesir. Awak tak sanggup. Bukan tak sanggup, harta tak sanggup, bisa. Iya, Masya Allah. Jadi Ustaz bilang, biarlah alasan Ustaz, biarlah kalian ngumpul di Jogja semua, nanti S2 silakan mau ke Mesir. Tapi dua-dua kuat mau ke Mesir. Ya udahlah, kalau memang paksa kalian apa boleh buat, anggap aja mau umroh-umroh ke sana. Gitu ya, Jib. Ya, baik teman-teman YouTube sekalian, itu cara strateginya, maka dilacak kemudian dicocokkan dengan kita punya buku tafsir. Ya, nggak usah peduli apa kata orang, yang penting kita fokus. Ya, jangan sampai kita kesempro, terutama si Ramadan dan si Mutia kalau belum menguasai. Pati udah menguasai dia. Ramadan Ustadz minta kuasai buku Bu Yayah ya. Ya, kemarin kan ngasih pindah-pindah itu. Bu Yayah ini seorang mufasir juga. Enak cari nanti yang banyak lagi yang lain-lain mungkin. Adi Hidayat, ada nggak bukunya? Banyak. Beliau kan menafsir-nafsirkan. Nah itu saya kasih. Kan lagi viral dia. Iya. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad kali cenderung ke fikih apa ke hadis. Ustaz Adi Hidayat ke tafsir Quran. Ya Jib, ya. Nanti tengok orang tuh kalau udah ayah dan abangnya udah selesai S2. Itulah resiko udah berkeluarga tuh Mutia. Hampir Ustaz. Dah ya. Teman-teman YouTube sekalian, itulah tip-tip yang sangat sederhana untuk menyesuaikan dengan waktu yang singkat bagaimana agar Najib dan kawan-kawan lebih seksama untuk dapat menyelesaikannya dan mudah mengerjakannya, tapi menguasai semua apa yang akan dikupasnya. Ingat, di dalam memulai semua itu kita harus kenali dulu siapa yang mau kita kupas, apa yang mau kita bahas. Kita kenali dulu siapa yang mau kita kupas alias tokohnya, apa yang mau kita bahas alias pemikirannya. Maka sesuaikanlah dengan permasalahan yang muncul. Maka ke depan ketika kita seminar proposal, kemudian kita dalam kompri bisa kita kembangkan, masukkan itu. Masuk lagi dengan kajian, seminar hasil, dan sidang tesisnya akan lebih mantap. Gitu ya, ada pertanyaan? Nah, iklan lewat iklan. Ada pertanyaan, Jib? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Judul. Tafsir apa gitu? Enggak, judul ini masih di pending. Karena nggak ada guna Ustadz angkat ini kalau Najib belum punya landasan. Ini kan landasan nih.